Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, mungkinkah kita ini menjadi insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya di saat kita berada di tengah kehidupan yang tidak Islam, kehidupan sekuler, kehidupan di mana Islam tidak diterapkan secara sempurna. Syariah tidak ditetapkan secara kafah. Mungkinkah? Bergantung kepada apa yang kita pahami dari takwa itu. Jika takwa itu sekedar bagaimana seorang muslim itu beribadah, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian mungkin paling jauh dalam urusan keluarga, pakaian, makanan, minuman, akhlak, ya. Orang mungkin akan mengatakan, oh mungkin saja. Tetapi jika kita memahami takwa itu sebagai sebuah keseluruhan taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam rumusan para ulama itu diartikan sebagai fi'lul wajibat wa tarkul muharramat, melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh yang haram, maka kita akan melihat bahwa ternyata tidak seperti yang dibayangkan orang. Mengapa? Karena sepanjang perkara yang wajib dan yang haram itu dalam urusan pribadi, sangat mungkin kita lakukan. Ini hari bisa kita lakukan. Begitu juga dalam urusan keluarga, apa saja yang wajib pada keluarga, ya pendidikan anak, ya, kemudian pakaian, makanan, dan sebagainya itu, dan yang haram juga bisa kita lakukan, bisa kita wujudkan menjadi insan yang bertakwa. Tetapi ketika kita sudah sampai kepada soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan negara dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya, maka lihatlah bahwa ternyata tidak mudah, bahkan tidak mungkin kita ini menjadi seorang muslim yang betul-betul bertakwa kepada Allah di tengah-tengah situasi seperti itu. Lihatlah, ketika kita membaca Al-Quran, kita bertemu dengan ayat wa halallahul bai'a wa harramat riba, dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kita ingin sebagai seorang muslim yang betul-betul bertakwa, riba ini dibersihkan dari hadapan kehidupan kita, masyarakat kita. Tapi tidak mungkin. Mengapa? Karena ini hari riba ini bukan hanya boleh, bahkan dilegalkan. Bukan hanya dilegalkan, dilindungi oleh undang-undang. Kalau dilindungi oleh undang-undang, siapa saja yang tidak melaksanakan itu, tidak memungut riba, tidak memungut bunga, maka dia bertentangan dengan undang-undang itu. Berarti apa? Ya harus menghapus undang-undang itu. Bagaimana menghapus undang-undang itu? Kewenangan dari pembuat undang-undang, parlemen. Berarti harus merubah parlemen. Nah, parlemen isinya orang-orang yang tidak semuanya sependapat tentang pentingnya penghapusan riba. Nah, dari sana ringkas kata pemirsa yang budiman menunjukkan bahwa ketika kita bicara tentang takwa, dan takwa itu bukan hanya soal individu personal tapi juga komunal, maka di dalamnya sesungguhnya terselip satu kewajiban bagi kita semua untuk memperjuangkan terwujudnya takwa dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jadi takwa kita ini harus takwa yang produktif, bukan takwa yang personal, tapi takwa yang mendorong perubahan komunal, perubahan dari tatanan yang tidak Islami menuju kepada tatanan yang Islami. Perubahan dari tatanan yang tidak menjadikan takwa sebagai dasarnya menuju kepada tatanan yang berdasarkan kepada takwa. Nah, kesanalah energi kita ini mesti kita kerahkan. Bila kehidupan pribadi kita sudah betul-betul bertakwa, alhamdulillah. Tapi tak boleh berhenti sampai di situ. Harus didorong diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita untuk melakukan perubahan hingga terwujudnya masyarakat yang bertakwa, dan dari sana maka kita bisa berharap bahwa masyarakat kita akan mendapatkan berkah sebagaimana Allah janjikan tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan harus diingat ujungnya mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi
Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, artinya mengingkari takwa, maka kita semua dikatakan akan mendapatkan azab, berbagai kesulitan, persoalan, kemiskinan, kerusakan moral, kriminalitas. Yang itu terjadi karena perbuatan kita yang mendustakan ayat Allah atau yang mengingkari takwa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Manusia yang budiman, kesanalah kita semestinya melangkah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.